video ini, marah bilang marah. Jutaan orang memviralkan ini, foto kita geser sana, geser ini, share sana, share sini. Tengok, Masya Allah, yang ngasih komentar orang-orang tak paham dengan kejadian, tak ngerti dengan keadaan, tak tahu fakta kenyataan di lapangan. Tapi tidak apa-apa, semua itu perjuangan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha dari kita, finalnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhusnudzon kepada Allah, sangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastilah Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Yang penting kita bersabar, tetap istiqomah, katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Takbir! Jelas Bapak Ibu? Jelas, alhamdulillah. Walladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Dia Allah yang telah menciptakan kalian. Nah, ini kita diciptakan Allah ini. Jangan pernah merasa ini kita nggak ciptaan Allah. Kalau ada orang yang cacat, jangan kau hina. Cacat kawan ini. Mungkin dulu bapaknya ada sesuatu hal yang dilakukan yang tak baik. Sangka buruk kau. Kau aja nggak pernah bisa tahu kayak mana kau diciptakan Allah. Keluar protol begitu keadaannya, tak bisa mesan. Jangan pernah bangga dengan apa yang ada. Jangan kecil hati dengan apa yang kurang. Karena semua itu buatan ciptaan Allah. Wa khalaqnakum fi ahsani taqwim. Dan Allah lebih tahu apa yang diciptakan oleh Allah itu yang terbaik buat kita, saudara. Itu yang terbaik buat kita. Dibuat cantik tapi maksiat untuk apa? Wallahu bima ta'maluna basir. Dianya Allah yang menciptakan kalian, faminkum kafir wa minkum mu'min. Dia Allah yang menciptakan kalian. Sebahagian daripada kalian, kata Allah, kami ciptakan ada orang yang kafir, dan sebagian daripada kalian kami ciptakan ada orang yang mukmin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita diciptakan dalam keadaan mukmin. Ya Allah, kami minta jaga keimanan kami sampai akhir kehidupan kami, ya Allah. Bersyukur kita diciptakan jadi mukmin. Kita Islam sadar ada di sana kafir. Siapa kafir? Selain Islam kafir. Dalam Islam itu selain Islam kafir. Kita diajarkan oleh agama Allah yang buat di sana ada kafir, di sini ada orang beriman. Kita diajarkan oleh agama saling menghargai semua itu. Enggak usah diajari orang Islam untuk toleransi, saudara. Enggak usah. Islam lebih paling toleransi, saudara. Karena Islam diajarkan untuk bertoleransi. Jangan tertipu. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha tahu apa-apa. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha tahu apa yang kau lakukan. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah yang menciptakan langit dan bumi bil haqq, dengan cara yang benar. Wa sawwarakum fahsana suwarikum. Dan Allah buat kalian, Allah ciptakan kalian, Allah bentuk kalian dengan sebaik-baik bentuk penciptaan. Udah bagus sekali yang diciptakan Allah. Di sana ada putih, di sana ada hitam, di sana ada sedang-sedang. Sawo matang ada, apa? Sawo matang atau sawo bosok? Udah ada di sana. Jangan kita bangga dengan putih. Banyak orang tak suka lihat putih karena dianggap orang putih itu panu. Banyak orang tak suka hitam, banyak orang tak suka putih, sama saja. Anda pernah sampaikan, ada satu asrama dulu di Yaman, ada di sini Indonesia, ini Afrika, di sana Indonesia, di sini Habasyah, kemudian ada Malaysia. Di asrama kami lagi belajar di Yaman. Anda punya program sama orang Afrika berdua, Anda di sini, ini beliau di ujung. Ya, kuliah. Bagaimana kalau kita tiap hari belajar? Kita belajar ceramah. Oh, baik. Kapan kita lakukan? Ba'dal asar, fi kuliah. Baik. Tiap asar, habis asar kita belajar ceramah. Anda di sini, beliau di sana. 5 menit ceramah bahasa Arab. Dia orang Afrika, mana mungkin aku bahasa Indonesia dia tak paham. Kalau dia bahasa Afrika aku tak ngerti. Maka kami ceramah itu bahasa Arab.
Memang Sayyidil Habib Umar itu memang nggak boleh santrinya bahasa selain bahasa Arab. Marah betul Habib Umar santrinya kalau bukan bahasa Arab. Berbagai negara kumpul di sini. Tiap habis asar kami setelah selesai angkar di masjid, balik ke asrama pidato bahasa Arab. Ganti-gantian. Satu hari setelah selesai pidato kadang-kadang kami canda, "Kek, Mbak Din, sedang kisah. Nanti gua kan mau menikah. Ini orang Afrika hitam kan. Kalau dia senyum baru nampak ada orang di situ. Kadang hitam tuh sampai biru. Ini daging atau apa nih gue pikir? Biru. Hitam betul. Afrika tuh hitam. Jadi dia tanya ke Mbak Dia sedang kisah. Nanti kau kan mau nikah. Nah, iyalah kan. Ini enak banget. Minal ma'ahab ya aswad. Kau kalau menikah perempuan nanti suka putih atau hitam? Bang itu aswad. Aku suka yang hitam. Wah, dia pun suka hitam. Kalau ditawarkan yang putih tak selera deh. Kayak panu aja tengoknya. Dia suka yang hitam. Jangan kita bilang kalau putih itu cantik. Sebagian orang memandang putih itu jelek. Jadi relatif, ada orang senang hitam, senang putih. Berarti kalau sesuatu yang sebagian senang, sebagian tidak senang, itu bukan suatu kelebihan. Hal yang biasa-biasa saja, bukan luar biasa itu. Kita yang menganggap itu luar biasa, biasa aja. Dia ditanya, "Bagian Asma, aku sukanya hitam." Entah karena dia yakin kalau yang putih nggak mau, nggak tanya. Dia relatif. Ya. Wasawarakum fasana suarikum. Allah jadikan kalian semuanya sebaik-baik penciptaan. Semua kita sempurna, sadar semua kita sudah diciptakan sempurna, tidak ada yang kurang. Tidak ada yang kurang, sempurna. Tidak ada yang kurang, sempurna. Yakin itu. Karena apa? Itu kabar yang dikabarkan Allah ke kita, bahwa Allah telah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Insya Allah. Ini kadang kita sangka buruk sama Allah, bekerja sakit hati. Ya Allah, ini hidung apa putih? Disangkapnya putih hidungnya, malah hidung. Nanti kau marah Allah, dibuat Allah betul kutil di situ baru kau tahu. Berhusnudzon kepada Allah. Wa ilaihil masir. Nanti kau dikembalikan kau nanti kepada Allah. Ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Allah Maha tahu apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan Allah Maha tahu apa yang tersembunyi dan apa yang terang-terang. Sama Allah yang terang sama yang tersembunyi sama Allah sama saja. Tidak ada yang beda antara sesuatu yang disembunyikan dengan sesuatu yang ditampakkan. Bahkan wallahu alimun bidatis sudur. Bahkan Allah Maha tahu apa yang ada dalam hatimu. Maka bersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Iri, dengki, sombong, congkak, over, merasa paling benar, paling bagus, paling cantik, paling ganteng, paling ideal. Jangan. Iblis itu dihinakan Allah karena dia merasa lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam. Ketika disebutkan dalam Al-Quran, wa qalatil malaikatu isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, "Hei para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam." Tapi sujud itu bukan sujud menyembah, inhina, sujud merendahkan diri, hormat, bukan sujud menyembah. Illa iblis, yang tak mau sujud itu adalah iblis. Iblis mengatakan, disebutkan dalam tafsir Sawi, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar wa ana khairun minhu. Aku lebih bagus dari Nabi Adam. Kau ciptakan Nabi Adam dari tanah, sementara kau ciptakan aku dari api. Aku lebih bagus ya Allah dari Nabi Adam. Maka iblis pun dihinakan Allah. Iblis itu abul jin. Iblis itu bapaknya seluruh para jin. Iblis dihinakan Allah karena merasa lebih baik. Tapi orang yang takwa disebutkan dalam Al-Manhajus Nawawi. Orang takwa itu orang yang senantiasa merasa orang lain lebih baik dari dirinya. Orang lebih, masya Allah, Bapak.
lebih mulia. Dalam hati walaupun tak dibilang pun kan repot juga. Bapak lebih mulia, lebih cantik, lebih kan. Tiap hari kita bilang itu kan penting juga orang. Dalam hati kita mengatakan orang ini lebih mulia dari aku. Orang ini lebih istimewa dari aku. Tunjukkan itu. Karena mengatakan lebih mulia itu sifat yang mulia. Mengatakan diri kita lebih mulia itu adalah sifat iblis laknatullah alaih. Alam yatikum naba'ul ladzina kafaru min qabl fadhaqu wa bala amrihim walau madzabun alim. Kata Allah kepada orang-orang kafir, apakah belum datang kepada kalian orang-orang yang memberikan peringatan min qabla dari sebelumnya, fadhaqu wa bala amrihim walau madzabun alim. Maka akan rasakan, kata Allah, Allah siapkan azab yang pedih kepada kalian. Orang kafir pun kelak ditanya Allah, masa belum datang orang yang ngasih peringatan kepada kalian? Kok kafir kalian hidup ini? Kok kalian kufur kepada Allah? Apa belum ada orang ngasih peringatan kepada kalian? Kita orang beriman, apa belum ada kabar kepada kita? Di sana ada majelis taklim, di sana ada majelis pengajian, di sana ada zikir, di sana ada wirid. Kenapa kalian tidak datang? Apa belum datang kabar kepada kalian? Marah Allah kepada orang-orang yang telah diberikan kabar tapi tidak bergabung dalam kebaikan. Marah Allah kepada orang-orang kafir yang telah dikabarkan kepada mereka keimanan tapi mereka tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah siapkan azab kepada mereka. Dzalika bi annahu kana ta'tihim rusulun bil bayinat faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghna Allah wallahu ghaniyyun hamid. Allah mengatakan itu terjadi, mereka kufur kepada Allah karena sesungguhnya mereka dulunya ketika datang seorang nabi memberikan kabar kepada mereka, menjelaskan keimanan kepada mereka, faqalu, mereka orang kafir mengatakan abasyarun yahdunana, manusia juga yang ngasih peringatan kepada kami, yang nunjuki kami itu manusia juga. Siapa yang ngisi ceramah di pengajian itu? Ustaz Muhammad Syabal sering, itu Allah itu. Oh, siapa itu yang ngajak-ngajak ngaji hadir anak-anak pemuda Al-Ikhlas? Allah malah anak kemarin sore itu. Abasyarun yahdunana. Hati-hati, Allah ingatkan. Allah bilang kepada orang kafir. Orang kafir mengatakan, diceritakan oleh Allah, kenapa kalian tidak kufur kepada Allah? Kan karena kalian menyombongkan diri. Ketika datang seorang nabi datang kepada kalian, kalian bilang abasyarun yahdunan, manusia juga yang ngasih peringatan kepada kami. Pola Muhammad itu kan anaknya Abdullah, itu kan saudaranya Abu Jahal. Abasyarun yahdunan, manusia juga. Sama seperti ketika diajak orang ngaji, diajak orang berbuat si Polan, Allah si Polan itu. Allah si Polan, Allah malah si Polan, Allah. Ketuanya si Allah, Allah. Aku tahunya siapa dia itu. La ilaha illallah. Sama dengan sikap orang kafir ketika ditunjukkan kebaikan, yang dia nilai orang yang mengajak kebaikan, bukan yang dia nilai apa yang disampaikan dari kebaikan itu. Takbir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, fakafaru, mereka pun kufur kepada Allah, wa tawallu, berpaling kepada Allah, wastaghfirullah. Kata Allah, Allah pun gak butuh kepada mereka. Ingat, Allah gak butuh kita Bapak Ibu. Allah tidak butuh kepada kita Bapak Ibu. Allah tidak butuh kepada kita. Kitalah yang butuh kepada Allah. Maka gunakan waktu kita, hidup kita, umur kita, harta kita, kekuasaan kita, pangkat jabatan kita untuk urusan Allah. Insya Allah. Sikit lagi. Wallahu ghaniyyun hamid. Za'ama alladziina kafaru an lan yub'atsu qul balaa wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Ketika orang-orang kafir berpendapat bahwa orang-orang yang sudah mati tidak dibangkitkan lagi, katakan ya Muhammad kepada mereka, latub'athunna, sungguh kami akan bangkitkan mereka yang sudah mati. Thumma latunabba'unna bima 'amiltum, bahkan kami akan beritakan, tayangkan, filmkan, perlihatkan bima amiltum, apa saja yang pernah kalian lakukan di dunia ini. Kelak Bapak Ibu, adik-adikku sekalian,
kita akan melihat film kehidupan kita yang sesungguhnya, disaksikan oleh semua orang, penontonnya semua orang, guru kita, ibu kita, ayah kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga kita, kerabat kita, mantu kita, besan kita, melihat film kehidupan kita. Bahkan seluruh manusia menyaksikan film kehidupan kita. Wanunabiukum bima amiltum, kami akan tayangkan apa yang pernah kalian lakukan di dunia. Ngeri dong. Barulah terbongkar ketika disaksikan film kehidupan kita, baru kelihatan, ya Allah, Pak, kata istri, bang, ku tengok abang pas di dunia kayak kiai, rupanya ya Allah, bantunya setan abang rupanya. Terbongkar baru ini tahu, bang, ku tengok abang kayak kiai pas di dunia. Macam enggak selera dengan ini dan sebagainya. Rupanya ya Allah, bang. Begitu juga kita lihat film kehidupan istri. Ngeri. Ku tengok kau kemana-mana kayak soleha kali kau, ya Allah. Di sini kelihatan. Menjijikkan kehidupan. Menjijikkan. Maka kita taubat kepada Allah SWT. Yang beriman kepada Allah, wa may yu'min billahi wa ya'mal amalan shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi, orang yang beriman kepada Allah kemudian dia melakukan amal-amal saleh, yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah jadikan iman dan amal saleh jadi penebus dosa-dosa mereka. Itu yang buat kita bahagia. Yang punya dosa terlanjur, yang punya maksiat terlanjur, taubat kepada Allah, pasti saudara Allah akan hapus. Nanti ketika kita melihat film tayangan kehidupan kita akan sadar, habis aku ngaji ini, aku sadar loh, ngintip orang mandi ya gua habis ngaji. Pas kita nonton rame-rame nih, gak ada. Alhamdulillah, ngintip orang mandinya udah di-delete. Udah dihapus, atau mungkin CD-nya rusak pas bab itu. Rupanya bukan rusak, di-delete, dihapus sama Allah. Allah yang bilang, wa may yu'min billah yukaffir anhu sayyi'atihi, wa may yu'min billah wa ya'mal amalan shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi. Orang yang beriman, dia jaga iman sampai mati, dia terus melakukan amal saleh, yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah hapus seluruh dosa-dosanya dengan keimanan amal soleh yang ia bangun ketika di dunia. Takbir! Mudah-mudahan setelah majelis ini Bapak Ibu kita menjadi baik, semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengannya sunnahnya Rasulullah, semakin akur, semakin jaga kasih sayang, jaga akhlak, jaga kebersamaan. Kecilkan dunia dari hati kita, besarkan akhirat ya Allah. Kecilkan dunia dari hati kami, besarkan akhirat ya Allah. Kecilkan dunia dari hati kami, besarkan akhirat ya Allah. Kecilkan dunia dari hati kami, besarkan akhirat ya Allah. Kecilkan dunia dari hati kami, besarkan akhirat ya Allah. Bapak Ibu yang Allah Ta'ala, insya Allah malam Sabtu besok ini tanggal berapa itu? Tanggal 2, pastikan dulu nanti orang salah. Malam Sabtu besok ini tanggal Jumatnya. Jumat tanggal berapa? 12. Tanggal 12 Maret itu Jumat besok. Malamnya acara maulid keliling kita. Baca maulid, qasidahan, pakai rebana, hadrah, kemudian ada tausiah dari para asatidz. Kita keliling tiap bulan Bapak Ibu. Rata-rata yang hadir 500-an orang, alhamdulillah. Alhamdulillah untuk bulan April nanti di masjid ini. Tetap bikin setiap seran itu jaga protokol kesehatan. Nah, bikin itu tameng kita ya. Ya, bikin. Jaga protokol kesehatan, protokol. Kadang-kadang ada orang ingatkan, Ustaz jaga. Sekarang Ustaz sedang dilihat semua aktivitas Ustaz. Ustaz jaga, Ustaz jaga. Jangan sampai ada celah. Kadang dia nangis, orang heran. Serumah kenapa kok kadang-kadang ketawa sendiri, kadang-kadang menangis. Ketika aku tertawa, aku teringat masa jahiliyah dulu. Itu buat Tuhan dari tepungku semua.
Tiba-tiba lagi aku nyembah lapar, aku patahkan tangannya, aku makan. Teringat aku masa itu lucu, ketawa, ya Allah, kok bodoh kali aku. Udah kadang-kadang aku menangis, aku teringat bagaimana kejahatanku, Masya Allah. Anak kandungku sendiri ku tanam hidup-hidup. Karena pada masa itu sangat aib orang punya anak perempuan, aib kan. Tanam hidup-hidup. Jadi panglima perang. Jangankan manusia, disebutkan dalam riwayat, syaitan aja kalau berpapasan dengan Sayyidina Umar bin Khattab ketakutan lari. Tidak ada syaitan yang berani jalan satu gang dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jangankan manusia, syaitan pun takut sama dia. Karena kejahatan itu udah ada sebenarnya. Tadi tobat kepada Allah, betul-betul tobat. Jadi pengurus ini memang betul-betul tobat. Memang tobat lillah, bukan action kalau pengurus masjid pura-pura jadi soleh, jangan. Memang betul-betul tobat. Sebagaimana kita sampaikan, wa may yu'min billah wa ya'mal 'amalan shalihan yukaffir 'anhu sayyi'atihi. Orang yang sudah beriman kepada Allah, kemudian dia terus melakukan amal-amal soleh, yukaffir 'anhu sayyi'atihi, Allah hapus dosa-dosa mereka. Bahkan kata Nabi, at-taibu minad dzambi kaman la dzamba. Orang yang tobat dengan sebenar-benarnya tobat, Allah pandang orang itu seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Kafir. Udah terus berjuang, niat belajar terus, niat berbuat baik, jangan lakukan lagi kemaksiatan itu. Insyaallah semoga diterima oleh Allah Ta'ala. Allah jadikan beliau dan kita semua akhir kehidupannya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ayo segera cepat. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, perkenalkan nama saya Dian Rupahan. Saya perwakilan dari komunitas Sisar Siantar Sebaru untuk Masa. Nah, pertanyaannya jadi begini Ustaz. Kami kan dari Sisar ini bergerak di bidang sosial yang selalu membantu apabila ada kena bencana. Jadi kami sering galang dana. Nah, jadi pertanyaannya minta penjelasan dari Ustaz ini bagaimana amil yang dikeluarkan pas galang dana itu kan, kalau galang dana wajib ada keluarkan spanduk dan biaya-biayanya Ustaz. Dan apabila ada berapa persen, dan apabila tidak ada mau jelaskan bagaimana solusinya agar kami rembukan dan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi dan belajar kembali. Demikian. Bagaimana ngambil dana buat spanduk, boleh nggak? Misal gitu kan, kalau dia ambil dari yang dana dikumpul itu maksudnya, itu pertanyaannya. Boleh. Kalau ada orang yang beri Pak udah spanduk dari, alhamdulillah. Kalau nggak ada, ambil dari situ karena bagian dari perjuangan untuk membantu bencana tadi. Yuk kita mau buat bencana, mau membantu korban bencana. Jadi kita mau cari bantuan di lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, atau yang tak berlampu. Gitu, iya. Jadi kita butuh spanduk untuk tulisan-tulisan. Karena orang kan nanti nggak tahu kita bantu apa. Capek kita ngomong terus. Ini Pak bantu ini. Usah. Kalau udah ada tulisannya, kemudian ada gambarnya. Oh ini. Jadi orang baca. Coba setiap orang lewat kita jelaskan. Habis juga bulat tuh. Jadi, duit nggak ada cetak. Udah utang pula kita. Nanti udah dapat. Itu kita gunakan untuk boleh. Karena itu bagian dari bantuan untuk korban bencana. Boleh, nggak ada masalah. Digunakan sepenuhnya. Misalnya bahkan orang yang cari dana tadi makannya nggak ada, diambil dari situ boleh. Tapi jangan berlebihan. Kalau diambil dari situ, habis makan soto kari kambing, habis kari kambing sebentar lagi baru 1 jam diri. Kemudian apa? Sate. Habis sate, kemudian ikan kakap. Ini kan kita capek nih, habis ikan kakap. Semua mau kita makan. Ini bukan mencari bantuan, membantu dia itu namanya. Luruskan niat dan perjuangan. Kalau sewajarnya boleh, nggak ada masalah. Karena itu bagian dari perjuangan untuk membantu orang yang korban bencana. Memangnya bisa tahan diri kita tanpa makan? Gemetar lah. Terakhir bukan lagi mau cari dana untuk korban bencana, dia jadi korban bencana. Ustaz, kira-kira persennya berapa itu Ustaz? Jangan pakai persen, itu mau cari duit namanya. Berapa yang kita butuhkan gunakan.
Misalnya makan, juga usah pakai persen, nanti sisanya nih mau kantongin gitu. Jangan. Berapa yang kita butuhkan? Kita mau makan misalnya yang kumpul 20 orang, beli nasi bungkus 20 kan wajar. Boleh, boleh. Itu bagian dari perjuangan untuk bantu korban bencana. Jangan sekian persen. Ya kan tadi gunakan semua sisanya kemana? Bagi-bagi gitu. Untuk beli kipas gitu. Nah, selama untuk keperluan perjuangan boleh. Masuk Islam tidak perlu dinikahkan lagi. Dia udah berjalan begitu saja. Dia masuk Islam, suami istri, ya udah. Bagaimana status anak? Ya, nasabnya ke dia. Karena memang dia kafir, tidak dihitung. Ya, kecuali dia misalnya kafir, masuk Islam, sudah masuk Islam, kafir lagi, akad nikah, masuk Islam lagi. Seluruh amalan yang dia kerjakan wajib diqadha, sholat yang wajib, puasa yang selama dia kufur wajib, setelah dia masuk Islam wajib dia qadha, termasuk akad tadi. Karena dia sudah kenal dengan Islam, tiba-tiba dia murtad, kembali lagi diganti, diperbaiki akad. Ya. Tapi kalau memang dari kafir tidak, kalau ada orang bikin silakan saja, tidak ada masalah. Tapi tidak dibikin pun sudah sah, karena memang mereka dari kafir. Ada lagi yang lain? Yuk kasih, ayo satu lagi cepat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya kita menerima bantuan beasiswa dari bank konvensional Ustaz? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah gitu. Iya Ustaz. Bank konvensional itu mereka melakukan transaksi riba. Berarti segala suatu penghasilan daripadanya adalah riba. Maka menerima itu juga bagian daripada riba. Walaupun perbuatan kita tidak menerima itu tidak riba, cuman itu prosesnya dari proses hasil riba. Berjuang hindari, biar aja yang lain. Ada Allah kasih yang lain. Banyak Allah siapkan. Cari yang halal. Cari yang halal. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari segala apa masalah dalam hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan orang takwa Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Tolak itu harta riba. Berarti Allah kirim lagi dengan jalan yang luar biasa. Tapi kan butuh keimanan, butuh keyakinan.